AI yang belajar, bukan AI kita gunakan untuk memperbodoh kita, bukan. Kalau kita belajar AI untuk memperpandai kita, maka seperti yang saya jelaskan di video kemarin, kita gunakan AI itu untuk melawan kita. Nah, dalam konteks JavaScript, oke, saya akan buka Gemini yang baru. Saya nanya, kira-kira apa yang perlu saya ketikkan untuk belajar JavaScript sesuai dengan silabus kita sekarang. Oke, saya kopikan dulu ininya, if else loops. Saya paste di sini. Oke, apa yang kurang dari prom ini untuk belajar? Belum, ini aja ini kita nggak bahas C4 sekarang. Cara belajar fokus kepada JavaScript dan kontrol ini, JavaScript-nya doang. Apa yang kurang di sini? Apa yang kurang? Jelaskan tentang sintak, terus apa lagi? Kita kasih posisi. Dia AI sebagai apa? Anda sebagai guru programmer, guru sekaligus programmer profesional yang ramah dan lucu, suka menabung dan keren. Anggap saya sebagai apa? Anak TK. Very good. Kenapa kok kita pakai anak TK? Agar bahasanya bisa lebih sederhana, kita bisa lebih happy ya bacanya ya. Anak TK udah dia jadi if else, keren kan? Halo adik kecil yang paling keren CTK. Wah, hari ini kita mau belajar main Lego versi komputer ya, namanya JavaScript. Bayangkan JavaScript itu seperti instruksi rahasia supaya robot mainanmu bisa bergerak sendiri. Tenang saja, Pak Guru yang ganteng, yang jago ngoding, yang rajin menabung ini bakal jelasin pelan-pelan. Siapkan kesukutanmu, ayo kita mukel bareng. Wah, ini kesalahan ini ya, harusnya nggak pas Ramadan ini nulisnya ini. Oke, menulis. Oh iya, masih TK gak apa-apa ya mukel ya. Oh, masih TK gak apa-apa, masih TK. Di JavaScript kalau kita mau kasih tahu robot sesuatu, kita pakai kotak mainan yang namanya variabel. Bayangkan ini kotak yang isinya bisa kita ganti-ganti seperti kotak pensil, cons. Ini kotak yang sudah dilem besi, isinya nggak boleh diganti. Seperti tanggal ulang tahunmu nggak boleh diganti. Mainan, samakan mobil-mobilan. Konstan, nama robot adalah Bobby. Ingat ya, Bobby, bukan babi. Memilih jalur, struktur else. Ini seperti saat kamu berdiri di depan toko es krim. If jika aku punya uang 5.000, aku beli es krim. Else jika tidak, kalau uangku kurang, aku nabung lagi saja. Ingat, anak keren harus rajin menabung ya, seperti saya. Uang tabungan 10.000. Jika ini, hore, beli es krim coklat. Selain itu, sabar, masukkan uang ke celengan dulu. Kemudian, pilih pilihan hadiah. Switch itu mirip if else, tapi lebih rapi kalau pilihannya banyak. Seperti kamu sedang memilih rasa donat di lemari kaca. Rasa donat sama dengan strawberry. Wah, pas sekali mumpung puasa ya, bahas strawberry. Pasti rasanya lezat. Switch, rasa donat. Taste coklat, konserlok, nyang, manis. Taste strawberry, wih, asam manis segar. Selain itu, rasa apa saja yang penting enak. Kemudian yang keempat adalah main berulang-ulang, loops. Pernah disuruh nulis, saya tidak akan lagi di papan tulis sebanyak 10 kali, capek kan? Nah, kalau pakai loops, kita suruh komputer tadi yang kerjakan. Kalau for loops, kita mau mengulang beberapa kali, misalnya lompat 5 kali. While loop, kita menggunakan sampai merasa capek atau disuruh berhenti. Contoh, for loop, robot lompat 3 kali.
For let I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 3, I plus plus. Konsol log lompat ke 1. Gimana anak-anak? Paham? Hampa. Oke, hampa. Lanjut lagi ya. Pesan dari Pak Guru, belajar ngoding itu seperti belajar naik sepeda. Jatuh sekali 2 kali aktor itu biasa. Yang penting bangkit lagi dan jangan lupa ya nabung uang jajan. Bagaimana adik mau Pak Guru contohkan kode supaya robotnya bisa ngitung jumlah mana mau di rumah? Oh iya, ayo kita mencoba main-main robot-robotan dengan JavaScript ya. Ayo. Siap Kapten, ambil helm astronotmu. Kita akan memprogram robot Bobby untuk patroli di markas rahasia kamar tidurmu. Pak Guru sudah siapkan simulasi seru. Kita akan pakai semua jenis yang tadi. Variabel untuk energi, loop untuk jalan, dan if else untuk cek rintangan. Bobby punya misi 5 langkah, tapi kalau ada Lego di lantai, dia harus lompat supaya tidak sakit kakinya. Seperti ini. Kenapa kodenya keren? Pak dibaca dulu. Di sini ada nama robot Bobby, energi 10. Log sistem aktif nama saya adalah nama robot. Siapkan sensor rintangan, bisa kita ganti-ganti. Let Lego dengan true. Kemudian robot mulai jalan 5 langkah pakai loop. For let langkah dengan 1, langkah kurang dari dengan 5, langkah plus plus. Kita tulis Bobby jalan selangkah, langkah ke 1, langkah kedua, dan seterusnya. Kita jalankan dengan menggunakan alat istimewa kita namanya Notepad++. Kita paste di sini, kita simpan sebagai HTML. Misalnya kita letakkan di folder ini Senin siang ya. Kita belajar namanya, kita buat folder HTML JavaScript ya. JavaScript. Kita kasih nama 1.html. Nah, untuk mengkodekan ini kita butuh bahasa script seperti ini. Kemudian kita akhiri dengan script seperti ini. Kemudian kita jalankan di mana? Di sini. Kelas Senin pagi. Oh. Senin siang JavaScript. Nah, ini dia 1.html. Kita buka standar menu, kemudian kita open with Chrome. Gimana anak-anak? Sudah kelihatan? Belum kelihatan. Kita inspect elemen, kita ke bagian konsol. Nah, ini dia. Kita menggunakan seperti ini. Sistem aktif, nama saya Bobby. Bobby jalan selangkah, langkah ke 1. Awas, ada Lego Bobby, lompat. Oke, energi sisa 8. Bobby jalan selangkah, langkah kedua. Awas, ada Lego, lompat. Oke, energi sisa 6. Bobby jalan selangkah, langkah ketiga. Awas, ada Lego Bobby, lompat. Energi sisa 4. Bobby jalan selangkah, langkah keempat. Awas, ada Lego Bobby, lompat. Energi sisa 2. Bobby langkah kelima. Awas, ada Lego Bobby, lompat. Energi sisa 0. Misi selesai. Saatnya Bobby istirahat dan menabung baterai. Baterainya sudah habis. Di manakah kodenya? Di sini. Energi sisa adalah seperti ini. Di sini energinya selalu berkurang. Kalau ada Lego, dia selalu berkurang 2. Nah, ini ternyata ada Legonya, selalu ada Lego di situ. Selalu ada rintangan. Kalau tidak ada rintangan, maka ada Legonya di setting false. Apa yang terjadi? Kita lihat apakah dia bisa berjalan lebih jauh. Jalankan. Wah, ternyata masih ada sisa energi 5 di akhir loop di sini. Misi selesai. Bobby saat tapi energi sisa masih 5. Gimana Nana? Sudah paham? Paham atau hampa? Hampa. Jadi kita jelaskan sedikit ya, anak-anak. Detik mana ini? Gak tahu. Jadi sini langkah sama dengan 1, langkah kondisi 5.
langkah plus plus. Biar sampai energinya habis. Itu langkah kurang dari setengah menit. Ya, energinya dihitung energinya. Energinya setiap loop ada di sini. Energinya energi min 1. Kalau ada Lego, energinya min 2. Tapi yang dihitung hanya langkah saja. Langkah dihitung sampai langkahnya kurang dari semangat 5. Langkah berhenti ketika dia sudah 6. Di sini langkah plus plus, berarti langkahnya akan ditambah terus. Awalnya langkah sama dengan 1. Terus ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Lanjut ke sini, langkah 2. Balik lagi ke sini. Apakah langkah kurang dari 5? Tidak. Lanjut lagi. Begitu pula seterusnya. Sekarang kita sudah belajar tentang if sederhana dan loop. Waktunya ujian. Pak Guru, tolong uji saya sudah paham atau tidak dengan 10 pertanyaan anak kelas TK. Anak kelas TK yang diajari JavaScript. Begini ya pertanyaannya. Kalau kita mau buat kotak mainan yang isinya mobil-mobilan dan namanya tidak boleh diganti sama sekali, kita pakai apa? Fonts. Oke, pintar. Robot Bobby sedang lapar. Jika if lapar, dia makan. Jika tidak, dia harus apa? Menabung. Salah. Main saja. Robot Bobby sedang lapar. Jika lapar, dia makan. Jika tidak, dia harus apa? Dia main saja. Jadi dia langsung mengerjakan di box else. Bobby mau lompat sebanyak 10 kali tanpa berhenti. Supaya kita tidak capek menulis perintah 10 kali, apa? Kita pakai apa? Loop. Pintar. Dalam kode let tabungan 5.000, angka 5.000 disimpan di dalam apa? Variabel bernama tabungan. Yeay, sudah benar 3 dan salah 1. Kita lihat apakah yang ini bisa benar atau keliru. Kalau Pak Guru punya banyak es krim, coklat, strawberry, vanilla, dan mobil 1, pakai perintah apa yang paling rapi? Switch. Pintar. Apa yang lagi kalau kita tulis let energi semangat 10, lalu besoknya kita tulis energi semangat 5? A, B, C atau D? Bobby menangis. Gimana? A, B, C, D. A. Oke, pintar. 7. Simbol yang digunakan Bobby untuk mengecek apakah uangnya sama dengan harga permen? Sama dengan. Pintar. Kalau Pak Guru menulis let I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 3, I plus plus, berapa kali Bobby akan melakukan tugasnya? 1, 2, 3. 3 ya. Ya, pintar. I-nya 1, 2, dan 3. Bobby melihat ada tanda seru, ada Lego. Tanda seru itu artinya apa? Marah, berhenti, sangat setuju, kebalikan. Yang mana? Jawaban yang benar. Berhenti, kita coba ya, berhenti. Ya, saya tahu belum benar. Ya. Gak apa-apa, ini kita tahu kan. Yang ke-10. Anak kalian yang jago JavaScript akan suka menabung harus sering melakukan apa pada proyek agar tidak lupa? 1. Dibuang. B. Berlatih dan mencoba. C. Dilihat saja. D. Menabung kode di bawah bantal. Mana? A, B, C, D? B. Ya, benar sekali. Yeay, kita dapat angka 8. Selanjutnya kita akan next ke level berikutnya. Bagaimana kalau pertanyaan level S1? Wah, dari TK langsung. Waduh, kotak susunya ditaruh dulu ya. Sekarang kita ganti pakai kopi hitam. Supaya fokusnya makin tajam. Nah,
Nah, di fase 1 kita tidak lagi bicara robot jalan-jalan, tapi kita bicara tentang memory management complexity, logic robustness. Siapkan otakmu. Ini dia 10 soal standar ujian mata kuliah dasar programan struktur data. Oke, 1. Langsung ini. Apa perbedaan antara var, let, dan cons dalam konteks hoisting dan block scoping? Oke. A. Let tidak bisa dirubah nilainya, sedangkan cons bisa dirubah isinya, asalkan tipenya objek. B. Var bersifat function space scope dan terhoist, sedangkan nilai undefined. Let atau cons bersifat block scope dan berada di dalam temporal dead zone (TDZ). C. Tidak ada perbedaan. Mana? B. Oke, very good, mantap. Dalam JavaScript, kenapa hasil dari 0,1 plus 0,2 apa nih, simbol apa nih, 3 adalah false? ABC? Sauhin. Ini masalah klasik hampir di semua bahasa programan saat mengirim angka desimal. Engine V8 Chrome. Begitu Pak ya? Oke, salah. Karena keterbatasan representasi floating point IE dalam sistem biner. Oke, lanjut. Apa yang dimaksud dengan strict equality operator? Oh, tadi ya. Strict equality operator dibandingkan abstract equality operator. A. Abstract equality hanya digunakan untuk angka, sedangkan strict equality digunakan untuk string. B. Abstract equality menggunakan triple coercion sebelum memberikan nilai, sedangkan strict equality memberikan nilai dan tipe data tanpa konversi. Kemudian yang C, strict equality operator lebih lambat karena ngeceknya 2 kali. Mana ABC? Ngawur aja, gak apa-apa. B, oke, very good. Tanpa konversi. Oke, lanjut. Kapan sebaiknya menggunakan switch daripada rantai if-else yang panjang? A. Saat mengecek variabel tunggal terhadap banyak nilai diskrit konstan karena lebih readable dan beroperasi lebih cepat melalui jumlah tables. A. Oke, very good. Apa output dari berikut? For var I dengan 0, I kurang dari 3, I plus plus. Set timeout console log I 1. A. Log 12. B. Undefined. Yang C. 333. So, hint. Hati-hati dengan klausul dan sifat function scope dari var dalam asynchronous execution. Kalau timeout tuh dia asinkronus dengan ininya, jadi nggak urut sama ininya, nggak urut. Waalaikumsalam. Kalau B nggak mungkin ya. A apa C? 333. Kenapa kok 3? Ini kan set timeout dulu. Set timeout itu, ini kan nggak paham ya. Kita coba aja ya. Kita copy, kita eksekusi di sini. Benarkah dia 3? Benar 3. Kenapa kok bisa 3? Bingung kan? Habis ini kita bahas. Kenapa kok 3 setelah ini selesai. Caranya ya gini aja, thread seperti ini, kita buka MS Paint, kita paste, kita simpan. Gak harus disimpan sih, biarkan ini aja. Tanya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita akan bahas pembahasan nanti. Manakah pertanyaan yang benar mengisi short circuit evaluation pada dan atau? Yang benar. Operator NN akan mengembalikan terakhir meskipun nilai pertama false. Kedua operator selalu mengecek seluruh kondisi dari kiri ke kanan tanpa pengecualian. C. Operator ini akan berhenti mengecek akan mengembalikan nilai pertama yang true. Oke, mana ABC? Bingung? C. Oke, very good.
Dalam suatu kontrol, apa kegunaan dari kata kunci continue? Menghentikan loop seketika. B. Melewati sisa iterasi saat itu dan langsung menuju ke iterasi berikutnya tanpa loop, dalam loop. C. Keluar dari fungsi dan mengembalikan nilai. A, B, C? Yang benar berarti B. Continue ya. Ada break, ada continue. Apa itu infinite loop dan apa penyebab paling umum serta teknis? A. Loop yang menggunakan variabel const sebagai iterator. B. Loop di mana kondisi terminasi tidak pernah tercapai. Atau C. Loop yang berjalan sangat cepat hingga tidak terlihat. A, B, C? Silakan semuanya bersuara. Yang mana nih? A, B, C? Salah nggak apa-apa. B. Oke, very good. Bagaimana cara melakukan iterasi pada properti sebuah objek di JavaScript? Menggunakan for, hanya menggunakan while, atau loop for? Oke, very good. Kurang satu lagi. Apa risiko penggunaan dari eval dalam kode JavaScript? A. Membuat komputer menjadi panas. B. Celah keamanan. C. Mengubah semua variabel menjadi konstan secara otomatis. B. Kita coba. Very good. Dan oke, 70% benar. Nah, karena kita bingung nih, masih keren atau mau balik ke TK lagi? Oke, tanya ya. Jelaskan kenapa kok seperti ini. Kita pasti aja. Kita sampai jam berapa? Tulis di grup aja sampai jam berapa biar saya masih ingat ya. Oke, kembali ke sini. Di sini kita, oh ya silakan. Ini pertanyaan sering dibikin mahasiswa satu sampai program senior garuk-garuk kepala. Nah, ini beneran ya. Pak Guru akan menjelaskan dengan gaya dosen keren supaya kamu paham konsep closure dan event loop di balik keahlian ini. Jawabannya 333. Dan alasannya bukan karena komputernya rusak, tapi karena perilaku var dan cara JavaScript mengatur waktu eksekusi. Masalah scope. var itu egois. Nah, di JavaScript, var itu tidak peduli dengan blok kurung kurawal pada for. Dia bersifat function scope. Artinya, variable i hanya ada satu untuk seluruh perulangan. Bayangkan seperti satu kotak tabungan yang isinya terus ditimpa. Pertama isinya 0, lalu diganti 1, lalu diganti 2, sampai akhirnya berhenti di 3 karena 3 kurang dari 3 adalah false. Masalah antrean, set timeout itu sabar. Set timeout itu adalah fungsi asynchronous. Dia tidak langsung berjalan detik itu juga. Dia bilang ke komputer, tunggu minimal 1 menit ya, baru jalankan console log. Sementara set timeout sedang menunggu perulangan for yang tadi tetap jalan ngebut cepat kilat. Nah, sebelum set timeout pertama bertindak hore, perulangan for sudah selesai dan nilai i di kotak sudah terlanjur jadi 3. Akhirnya eksekusinya jadi 3 semuanya. 3. Ya benar. Dia bikin dia nunggu. Bagaimana cara memperbaikinya? Kalau kamu mau hasilnya jadi 0, 1, 2, cukup ganti satu kata saja. Ganti var menjadi let. Kenapa let berhasil? Karena let bersifat block scope. Setiap kali perulangan berjalan, let akan membuat kotak tabungan baru berbeda untuk setiap angka. Jadi setelah pertama akan memegang kotak berisi 0, yang kedua 1, begitu pula seterusnya. Mana?
Merasa makin jenis dan siap untuk S1? Apa mau kasih contoh kode lain yang sering masuk di kerja perusahaan besar? Oke, boleh. Kita lihat nih kasus-kasus yang aneh-aneh ini. Oke, tak enak sejam dalam. Nah, sebagai dosen yang juga hacker keren, yang penting N-nya masih ada. Dan tentu saja saldonya aman di bank. Saya akan kasih satu teka-teki yang sering keluar di teknik interview perusahaan besar seperti Google atau Meta. Ini tentang the tools in a step. Di JavaScript tidak semua yang kita kosong itu dianggap salah. Apa yang muncul di dalam kosong jika menggunakan kode ini? Let dompet kosong ini adalah array kosong, ceritanya belum nabung. If dompet kosong adalah ini, console log A, dompetnya ada isinya. Else, console log dengan kosong. Console log dompet kosong dengan false. Oke, apa kira-kira jawabannya? Yes or no? True atau false? Kita bahas. A hasilnya true, B hasilnya true, A hasilnya false, B hasilnya false. Penjelasan dosen keren. Jawabannya adalah satu. Loh, kok bisa? Padahal dompetnya kosong. If dompet kosong, nah di JavaScript sebuah array meskipun kosong adalah sebuah objek. Dan semua objek yang di JavaScript itu dianggap true sih, dianggap benar ada. Jadi, apa kata? Oh, dompetnya ada isinya. Jadi dompet kosong itu adalah array yang ada isinya. Kemudian dompet kosong dengan false. Nah, ini yang bikin pusing. Saat kita pakai ini, double ini, loose equality. JavaScript mencoba pintar untuk mengubah tipe datanya. Array kosong akan menjadi string kosong. Lalu dirubah menjadi angka 0. Dan false secara angka juga 0. Akhirnya 0 sama 0 dan hasilnya true. Nah, begitu. Mana udah pusing? Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Konsep function dan konsep scope dan DOM ini. Baru kita lanjut ke AI engineering. Kita lanjut ke sini. Lanjut ajari saya konsep ini, konsep DOM dan row dan ini dan ini. Wah, semangat lu luar biasa. Dari anak TK langsung lompat ke level arsitek sistem. Tenang, Pak Guru yang ganteng, jago investasi dan tetap rendah hati ini akan bimbing kamu supaya konsep yang berat ini terasa seringan kerupuk yang rasanya enak dan pas buat mokel bareng. Loh, ayo kita bedah satu persatu. Si mesin pembuat roti. Jadi function itu sebuah mesin membuat roti. Kamu masukkan bahan, parameter, mesin bekerja logika, lalu keluar rotinya atau returnnya. Ini seperti mesin roti manual yang pakai tuas. Function bikin roti rasa, hasilnya adalah roti rasa sudah siap. Kemudian ada lagi namanya row function. Ini versi mesin digital, lebih ringkas dan hemat tempat. Ingat, kita harus hemat dan termasuk hemat baris kode. Contoh seperti ini. Cons bikin roti modern, inputnya adalah rasa, hasilnya adalah roti rasa sudah jadi. Scope, oke, ini adalah scope. Scope itu adalah wilayah kekuasaan. Ada global scope, ada local scope. Lanjutnya di sini ada menambahkan elemen, mengubah itu isi dulu. Kalau mengubah isi, judul sama dengan dokumen yang berada di judul utama. Judul inner tag, kemudian halo calon miliarder, judulnya adalah gold. Kemudian di sini menambahkan barang baru. Kita mau tambah tombol nabung di halaman web kita, bisa apa tidak? Jadi di sini caranya tombol baru dokumen kiriman button. Kasih isi nama. Dokumen tombol baru inner tag mengklik untuk menabung. Kemudian tempel ke halaman web, misalkan dalam body. Dokumen body open child tombol baru. Kita coba yang dari atas saja kita cobanya ya.
Tapi ini nggak ada contoh yang realnya. Oh ini ada ini. Bikin roti. Ini ada tombol bikin roti. Kita bikin file yang kedua .html. Simpan. Jangan lupa adalah kode script. Kemudian ada akhir dari script. Nice. Kita buka filenya di 2.html. Kita buka ini baru, kita open with Google Chrome. Kita inspect di konsol. Nah ini, roti rasa coklat sudah siap. Yummy. Itu untuk yang function. Ini juga sama ya, bikin roti modern. Kemudian yang ini, mengubah isi. Kita bikin judul utama di sini. Script untuk judul utama. Karena ada di sini judul utama seperti ini, maka kita buat div-nya. Misalkan H1 ID sama dengan judul utama. Sudah. Judul utama akan diginikan sama ini, kemudian harusnya jadi style colornya jadi gold. Kita lihat apakah benar seperti itu. Ini judulnya adalah 2. Duanya akan di refresh, kemudian dilihat di sini. Nah, di sini ya. Judul utama langsung berwarna gold. Saya pengen warnanya merah, berarti pakai apa? Red. Kita refresh, langsung jadi merah. Begitu ya. Gampang, Pak. Oke, gampang. Mana tadi? Kita scroll ke bawah. Ini ya, sudah ya. Ini tag. Kalau nambah tombol nabung di halaman web kita bisa kita create button. Maka kita taruh di sini, kita simpan, kita tampilkan di sini. Nah, ini dia. Klik untuk menabung. Nambah ini ya. Bagaimana? Mau kita coba praktek untuk membuat tombol beli mainan yang kalau diklik saldo tombol akan langsung berkurang otomatis? Iya. Siap. Mari kita langsung buka bengkel coding kita. Pak Agus sudah siapkan celengan digital. Ini ada siapkan HTML-nya, wadahnya. Maka kita buat file namanya 3.html. Klik kanan, new file 3.html. Paste di sini dan simpan. Oh ya, javascript-nya belum dimasukkan. Nah, ini kita kopikan. Kita pastekan script-nya. Script-nya kita paste di sini. Ingat itu harus diawali dengan script dan script. Ya, betul sekali karena dia JavaScript. Kita kasih nama 3.html. Nah, ini dia. Klik untuk nabung 5.000. Ting. Oh, 5.000. Lagi. 5.000. Lagi. 5.000. Lagi. Jadi jutawan. Ini ya. Kalau lebih dari 20.000 dia langsung jadi jutawan. Kenapa kode ini S1 banget? Wah, scope total tabungan ada di luar. Jadi dia ingat saldonya meskipun fungsi tambah uang sudah selesai dijalankan. Kalau tak dalam fungsi lokal, saldonya bakal balik jadi 0 terus. Kita buktikan.
Kalau di sini total tabungan ada di luar, jadi dia bisa nggak saldonya. Meskipun fungsi tambah uang sudah selesai dijalankan, kalau taruh dalam fungsi lokal, saldonya akan menjadi nol terus. Kita cek mana total tabungan. Ini ya. Nah ini, lihat total tabungan sama dengan nol. Ini di awal seperti ini. Ini kita komentari. Misalkan total tabungannya di sini, misalkan ya. Yang dimaksud itu total tabungannya diletakkan di sini, maka hasilnya akan berbeda. Apakah hasilnya akan jadi nol? Kita coba refresh 3. Nah, saldonya 5.000. Tetap 5.000 kan? Kenapa kok tetap 5.000? Karena tabungannya di sini. Ada di cons tambah uang. Itu masih sama ya. Kenapa? Betul, 5.000. Masanya di sini tambah uang. Dia konstanta, jadi nggak bisa dirubah-rubah. Tekan di sini 0 terus. Jadi yang dihasilkan adalah 5.000 terus. Karena total tabungannya selalu 0. Ini saya kopikan ke grup saja. Tolong tulis sesuatu di grup ini. Web siang ya, web Senin. Nice. Nah, saldo itu ini. Arrow function jumlah secara standar instruksi saat ini lebih besar daripada enak dibaca. Dan naik dong, kita cuma ganti teks tapi ganti elemen. Ini mesti kalau saya pindah dia harus scroll ulang lagi. Jadi saya harus oh sudah. Lanjut ya. Tolong uji saya dengan menggunakan soal anak TK. Semudah apa? Wah semangat, bagiannya luar biasa Pak Guru, bangga banget karena jadi kita sudah bisa jadi penyihir web dan menjadi mesin roti. Sekarang saatnya ujian kelulusan tingkat TK premium. Mereka yang sedang berada di taman bermain kode, jawab pelan-pelan ya, sambil pegang celenganmu supaya makin semangat. Karena celengannya nggak ada, berarti ini kita hapus, tinggal celeng doang. Oh jangan, serem kalau itu. Kalau function itu adalah mesin pembuat roti. Apa sebutan untuk bahan bakar seperti selai atau cuka yang kita masukkan ke dalam mesin itu? B. Pintar. Mana penulisan arrow function yang paling keren dan modern menurut Pak Guru? A, B, C? A. Ada rahasia di dalam kamarmu yang tidak boleh diketahui orang di luar rumah. Dalam kodeng itu disebut apa? Local scope. Pintar. Kalau mau mulai mainan di halaman web berdasarkan ID KTP-nya yang unik, kita pakai perintah apa? Betul sekali. Setelah kita membahas tombol, kita mau membuat tulisan jadi ayo nabung. Pakai apa? Inner tag. Kita membuat tombol baru dari awan kosong untuk ditaruh di web. Perintah membuatnya adalah create element. Oh ya, benar. Setelah membuat tombol baru, kita menempelkan ke halaman web supaya terlihat. Pakai lem apa? Oke, append child. Oke, pintar. Apa yang tadi kalau kita pakai function tambah 5, tapi di dalam tidak ada return? Meledak. Oke, meledak. Hasilnya adalah undefined, kosong, tanpa return, fungsi tidak memberikan jawaban apa-apa keluar.
Babi mau warnanya jadi merah. Kode mana yang benar? A, B, C? Tulisan B, Pak. B. B. Supaya tombol kita bisa tahu kalau dia sedang diklik olehmu, kita harus pasang sensor apa? B. B. Yeay, selamat. Nah, selanjutnya kita ujian untuk versi S1 ya. Anggaplah kuis ya. Tolong uji saya dengan menggunakan soal anak S1 semester 12. Waduh, semester 12. Itu tandanya kamu jadi sesepuh kampus ya. Wah. Sebagai dosen saya tetap keren dan saldo investasinya terus berbunga. Saya tidak akan kasih soal anak bawang lagi. Di level semester 2, menjelang siswa atau dropout, fokus kita bukan lagi bisa jalan, tapi optimasi, asetor, dan memori manajemen. Siapkan kopi pahitmu. Ini 10 soal ujian kelayakan JavaScript untuk tingkat dewa. Mengapa penggunaan arrow function tidak disarankan saat mendefinisikan method di dalam sebuah objek yang memerlukan akses ke properti objek itu sendiri? Very good. Apa dampak buruk bagi performa DOM manipulation jika kita menggunakan append elemen di dalam sebuah for loop sebanyak 10.000 kali secara langsung? Ternyata mempunyai referral repaint berulang yang sangat berat, layout tracing. Ya. Apa itu klausur dalam JavaScript dan bagaimana ia bisa menyebabkan memory leak? ABC? Mana yang paling panjang? C. Atau yang paling pendek? A. Atau yang sedang? B. C. Oke, very good. Memori terjadi jika klausur menyimpan referensi ke variabel besar yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Dalam konteks event delegation, mengapa kita disarankan memasang event listener pada parent element daripada keribuan child element? ABC? Very good. Apa perbedaan eksekusi antara micro task atau promise atau macro task and timeout dalam event loop? Oke, very good. Saat manipulasi CSS melalui JavaScript, mana yang paling efisien untuk performa render? A, B, C. Gimana ABC? Siapa yang setuju A? C. Yang C 2 orang, yang B? Juga iya. Ya udah yang C ya. Yang C 2 orang. Very good. Nomor 7. Apa yang disebut pure function dalam paradigma function programming JavaScript? Fungsi yang tidak memiliki parameter sama sekali. Fungsi yang hanya menggunakan variable const. Fungsi outputnya tidak ditentukan oleh inputnya dan tidak memiliki side effect, tidak mengubah data luar. Apa yang jawabannya? A, B, C? C atau B atau A? Siapa yang A? Bingung? C. Kita coba C. Oke, very good. Fungsi outputnya hanya ditentukan oleh inputnya dan tidak memiliki side effect. Nomor 8. Dang. Bagaimana cara kerja garbage collector, mark and sweep di JavaScript? B. Oke, very good. Dalam manipulasi DOM, apa perbedaan antara tag contents dan inner HTML? A. Identik, hanya beda nama. B. Tag content hanya mengambil atau mengisi teks mentah. B ya. Oke, very good. Terakhir.
Mengapa penggunaan higher order function seperti map, filter, dan reduce lebih disarankan di level profesional dibanding dengan for loop konvensional? ABC? C. Ya, very good. Yeay, kita dapat skor 9. Tepuk tangan untuk kita semua. Kembali ke ini. Nah, di sini sekarang kita ke dasar-dasar AI prompting untuk logika pemrograman. Nah, saya kasih soal. Soalnya adalah, karena ini baru ya, kita bikin baru beneran atau yang di sini aja wes. Oke. Anda disuruh membuat membuat aplikasi e-commerce. Prompt apa yang harus saya buat? Tolong, apa tadi? Apa? Soalnya e-commerce. Oke, jawabannya apa? Promptnya apa? Web. Commerce, terus tak simpan guys. Ini Senin siang. Ini dia Bang. C4 apa dia? Bebas. Udah C4 ya. C4. Nih. Ada database-nya. Ya mesti ada database-nya. Ada database-nya. Terus apa lagi? Cukup? Siap dijalankan. Siap digunakan. Yang siap dijalankan. Siap digunakan. Digunakan. Gini ya. Oke, kita coba ya. Kita copy, kita paste di sini. Teng 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 teng. Tentu, sebagai guru sekaligus programmer profesional yang keren dan suka menabung, biasa itu database dan di bank sama-sama gemuk, saya akan membuatkan cetak biru blueprint sederhana untuk menggunakan kode Igniter 4. Nah, ini sudah ada SQL-nya. Sudah ada ininya, membuat model sudah ada, membuat controller sudah ada, view ada, kemudian tips pro. Nah, ini kita coba ya, kita langsung eksekusikan ya. Kita buat database dulu. Lalu kita buka localhost php myadmin. Oh ini, kita bikin database namanya apa? E-commerce sudah ada. Simple. Lapa. Ya lapa aja Bang. Lapa, wes lapa. Kita SQL-nya masukkan. Nah ini kita paste. Kita langsung klik go. Nice. Kita klik browse. Sudah ada. Produknya juga sudah ada. Default DPK sudah ada. Oke. Habis itu kita pakai database-nya dulu. Berarti kita buat CI lagi baru ya. Berarti kita buat CMD-nya dulu. Kita pakai CMD. Kemudian dir Senin siang. Berarti kita pakai komposer apa? Saya juga lupa ini, copy aja wes. Komposer
Kita kasih lapak, enter. Sudah. Sambil menunggu kita buka lagi yang prompt engineeringnya, membuat model. Ada env model. Nah, kita perlu tanya ini, apa yang sudah dan apa yang belum, Ntar. Jadi biar tahu mana yang sudah dan mana yang belum dikerjakan. Yang sudah ada env, ada model, ada manager, ada etalase. Yang belum keranjang belanja. Nah, yang belum ini kita kopikan karena dia nggak menyimpan itu nanti. Ini kita kopikan, kita taruh di sini. Nah, ini kita kopikan, kita pastekan di sini. Pastekan sini. Buatkan keranjang belanja, shopping cart. Nah, outputnya apa saja? Routes terbaru, model, view, controller terbaru, atau function ya. Siap Kapten, kita akan pasang kantung ajaib session. Nah, ini dia modelnya sama. Ambil tadi gudang, controllernya ini, view-nya ini, ininya ini, ininya ini. Hapus satu barang. Oh ya, tambahkan, hapus satu barang. Kita tambahkan. Sudah banyak ya. Selanjutnya adalah ini, check out. Check out. Oke, sistem check out selanjutnya ya. Nah, kalau kayak gini kayaknya lebih kayak penyanyi apa gitu ya, kalau bude gini. Kalau duduk-duduk kayaknya ngantuk-ngantuk gimana gitu. Kalau berdiri jadinya kayak aneh, tapi enggak apa-apa. Database jadinya pesanan, routes seperti ini, model baru seperti ini, kontrol terbaru seperti ini, dan seterusnya. Saya perlu memastikan ini masih jalan rekamannya ya. Oh ya, masih. Tuh, masih aman. View, checkout. Nah, ini pesan terakhir. Wah, sebelum apa ini? Sebelum melanjutkan maksudnya. Kita harus validasi. Oh, ini sudah ya. Ini sudah ini. Pak Guru, halaman admin. Ya, tolong buatkan. Halaman admin. Ada admin. Salah, admin maksudnya. Siap Kapten. Sekarang kita akan membuat maskas besar alias halaman admin. Kamu bukan sebagai bos besar, bisa melihat semua uang yang masuk dan siapa yang sudah belanja. Sudah lengkap, prosesnya sudah lengkap semuanya. Hore, sekarang kamu punya toko dan markas adminnya sekaligus. Sekarang gimana perasaan menjadi bos e-commerce? Abu kamu ke tangan terakhir untuk membuat fitur kelas stok? Nambah? Tadi di sini tadi ada. Nah ini pesanan. Kita tambahkan dulu ya SQL-nya ya. Go.
Selanjutnya adalah suwi ya apa? Lega gunung lama sekali. Buat fitur kelola stok. Buat fitur kelola stoknya sekalian. Siap bos besar, ini adalah fitur yang paling krusial agar toko kita tidak bangkrut karena menjual barang yang sebenarnya sudah habis. Nah, di dunia profesional ini disebut inventory management. Nice. Ada update view-nya, view tambahan juga. Apakah pengen menghitung laba bersih? Oke, iya. Sudah. Ketika menurut kita sudah cukup, ya. Seperti kamu sudah siap di kelas Pak Guru dengan nilai A+. Apakah ada fitur rahasia yang ingin tambahkan atau review kode dari awal? Kode awal mantap ilmunya. Apa yang sudah dan apa yang belum? Ini pertanyaan sederhana, tapi kalau dia bisa jawab ya harusnya bisa. Waduh, bos besar. Coba kita lihat buku catatan proyek kita. Yang belum sistem login. Oh iya benar, ini kan. Benar. Tolong kerjakan semua yang belum satu persatu. Sesuai kapasitas kecepatan Gemini. Maka dia balas. Ini kata kunci yang penting. Mana yang sudah dan mana yang belum. Apa itu? Cetak resik ada pengiriman. Oh iya, boleh. Ya, buatin. Jadi kita formnya bebas aja. Kenapa kok harus seperti itu? Nah, kalau kita manual, kita akan butuh waktu yang lama sekali. Padahal perubahan bisnis itu hitungannya harian. Hari ini seperti ini bisa sudah berubah lagi. Oh iya, apa mau login? Iya, buatin login sekalian. Nice. Login, logout. Belum. Kalau error semuanya ya alhamdulillah kan. Hore. Login. Check out. Logoutnya belum ada logoutnya. Logoutnya belum. Buatin dong. Buatkan kodenya. Habis ini kita telusuri dari atas sampai ke bawah. Baru kita copy paste satu persatu. Ini ada logout. Ambil ausnya. Halaman admin, halaman depan toko, penjelasan. Oke, setelah ini tanyakan lagi satu lagi pertanyaan. Apa yang sudah dan apa yang belum? Agar kita seimbang ini. Yang sudah, yang belum, payment gateway, API query, search. Nah, ini search penting ini. Sama ini penting. Untuk API kita bisa pakai Midtrans, oke. Payment gateway juga bisa pakai bank, oke, no problem. Tapi sementara kita nggak usah pakai 1 sama 2 ya. Kerjakan 3, 4 dan 5. Sekarang, jangan nunggu besok. Siap bos besar, kita akan selesaikan 3 bulan terakhir agar toko e-commerce kita benar-benar serta dengan aplikasi profesional. Kita akan buat fitur pencarian produk, search, kirim email, dan sistem review bintang 5. Nah ini. Oh ini ada lagi review. Tapi sudah habis kita eksekusi aja ya.
paste, kita kirim, sudah. Kemudian kita lanjut di sini form reviewnya, controllernya, laporan HI, sertifikat keluarga besar, keamanan bisnis. Semua target sudah. Buat struktur folder terakhir agar kita kopi ke laptop, ya. Tapi tuliskan dulu apa yang sudah dan apa yang belum. Sama, kita suruh dia mikir balik. Takutnya ada yang keliru. Yang sudah login logout, login daftar, password hashing sudah. Yang belum masih AB kondit chat admin nggak usah. Oh, ini chatting dalam web, ini penting ini. Tampilan responsif, oke. Tolong kerjakan nomor 3 dan 4 dulu. Sekarang tanda seru. Habis ini kita praktekkan mengcopy semuanya ke dalam sini. Ya bos besar, mari kita tuliskan nomor 3 dan nomor 4 agar sistem benar-benar canggih dan komunikatif. Selesai. Apa langkah selanjutnya? Apa kita lanjut ke nomor 5, sistem review dan rating agar publikasi bintang 5, atau langsung bukan rangkuman struktur folder akhir? Oke, nomor 5 dulu. Nomor 5 gampang ya, tapi yang susah kan mengintegrasikannya ya. Buku testimoni review. Tadi bukannya sudah ada tadi ya, review. Ini review. Tapi strukturnya sama nggak strukturnya nih? Oh, ini produk. Review. Strukturnya samakah dengan ini? Sama ya. Biar gak ragu ya, kita eksekusi aja lah. Produk, ID produk, ID pelanggan, nama pembeli, rating, komentar. Oke. Create or replace table reviews. Kita langsung kita refresh. Enak wes. Ketindih. Sudah kayaknya ya. Kita lihat hasilnya. Ya, buat struktur folder akhir. Oke. Loh, chat ke admin sudah belum tadi ya? Chat ke admin. Belum ya? Ini testimoni nih, belum ke chat admin ini. Chat. Gak ada. Lupa kan dia kan? Lupa toh? Nah, lupa. Chat adminnya belum dibuatin. Waduh, hampir kita mau kasih customer service. Sebagai bos besar kamu pasti tahu kalau pembeli itu bawel. Oke, maksud saya pembeli itu butuh kepastian. Tanpa butuh chat, pembeli itu bisa bingung tanya stok ke barang. Oke, persiapan chat. Nah, ini dia. Update routes, kemudian update controller dan seterusnya. Sudah. Kita eksekusi database-nya. Go. Nah, sekarang waktunya sesi yang terindah, yaitu seni copy paste. Bisa nggak dia, Pak? Nggak mampu dia. Kita harus tahu apa yang dia bisa dan dia tidak bisa. Yang dia tidak bisa adalah tolong tulisan semua, nggak bisa dia. Ini nggak mampu dia, nggak mampu. Ini strukturnya kita tulis dulu, strukturnya kita taruh di indeksnya mungkin ya. Di lapak sini ya. Misalkan ini saya taruh di sini wes. Saya bikin file baru. Sebagai catatan saja bahwa strukturnya seperti ini. Langkah pertama apa?
INV dulu ya. Tetap butuh pengetahuan dasar tentang INV. INV-nya adalah database-nya dulu ya. Localhost, nama database-nya apa? Lapak tadi ya. Iya, apa Pak? Password-nya kosong. Ya wes, mari. Iki aja wes. INV. Kita pecah ke ini adalah kode. Nah, ini ya, kembali ke TK lagi kan. Kembali ke sini. Tahu Pak. Jauh, nggak apa-apa, jauh. Kita kopikan semuanya. Ini penjelasan jauh sekali. Oke, nice. Ini sudah ya. Konfigurasi CI, mengenai model si pelayan gudang. Produk model. Oke, kita bikin produk model. Berarti di sini kita ke lapak app model produk model. .php, paste, simpan, sudah. Controller produk. Oke, berarti kita ke controller. New file, toko. .php, paste, simpan. Kemudian di sini adalah view, tampilan toko. New file, tampilan toko. Sudah. Kemudian oke, sudah. Sementara apa yang sudah dibuat? Belum. Tadi belum ada kan routesnya kah? Nggak ada, masih belum ada. Mungkin di bawahnya habis ini. Yang sudah, yang belum. Nah, ini routesnya. Routesnya dikonfig, kemudian routes.php. Ini kita tindih aja karena ini jangan dipakai, kita pakai yang toko index. Mode tetap sama, kontrol terbaru. Tokonya kita tambahkan, tambah keranjang. Oke, tambah keranjang, hapus keranjang. Oke, controller toko kita update. Sudah. Etalase berarti kita lihat keranjang, tampilan toko. Oh, ini harusnya PHP ya. Kita update. Kemudian view keranjang baru, tampilan keranjang. Kita bikin folder file view baru, tampilan keranjang. .php kita paste. Oke. Tambahkan hapus satu barang. Oh, apa tadi? Tambahkan hapus satu barang. Oh ya. Routesnya kita tambah. Toko hapus item. Routes tadi ada di sini. Ada duplikat? Oh, berarti kita update aja. Toko index hapus. Kontrol terbaru toko. Kita tambahkan fungsi hapus satu item. Di lembar satu fungsi unset. Ini ya. Hanya yang baru saja kita tambahkan. Di controller namanya toko. Makanya sini kita tetap mikir toko itu isinya apa. Nah ya, ini hapuskannya sudah ada, berarti nggak usah dibuat yang ini kita hapus saja. Yang ininya kita tab simpan.
Kemudian controller terbaru sudah. View keranjang dulu, tampilan keranjang. Tampilan keranjang itu ada di sini. Isi tas belanjangmu. Oh, ini tambahan hapus tadi. Tambahan script. Simpan. Kemudian sistem checkout kita belum punya. Ini pesanan sudah ya tadi ya? Oh, sudah ada ini pesanan. Routes terbaru. Toko checkout, proses checkout. Belum ada. Kan kita tambahkan toko proses checkout. Model baru, pesanan model. Oke, kita kasih pesanan model .php. Di bagian model. New file. Salah. Kemudian tokonya nambah, tambah logika untuk menghitung total akhir dan menjaga nama database. Checkout, proses checkout. Oh, dua ini aja. Checkout dan proses checkout. Toko. Controller toko. Nah, ini ya. Tambahkan aja di sini. Ada checkout, ada proses checkout. Kemudian view checkout. Belum ada ini ya, tampilan checkout. New file. Tampilan checkout.php. Enter, kita paste. Nice. Kemudian view sukses. Nah, ini. Halaman sukses.php. Pesan terakhir sudah, bukan halaman admin. Oke, adminnya tambah rotos dulu. Tadi routesnya, nah ini dia. Get admin, hapus pesanan. Controller admin.php. Oke, kita buat controller baru. Admin.php. Habis itu dicoba error semuanya. Wah, bagus. Selesai. View admin pesanan, kita coba dulu ya. Admin pesanan.php, simpan. Mau kalau nggak dicoba nggak ngerti kan? Kenapa nggak nyoba browser aja? Kenapa? Kenapa pakai browser? Oh, tiap orang punya beda-beda. Kalau udah kebiasaan pakai game ini, dia akan pakai game terus. Kalau kebiasaan pakai cloud terus. Yang penting Saman punya satu AI yang Saman terbiasa dengan itu dan sudah paham karakter dari itunya, karakter dari si AI-nya. Function toko, proses checkout. Sudah ada belum ya? Oh, ada stok. Oh, iya benar. Controller di toko. Yang diambil adalah proses checkout. Tambah banyak. Kemudian update view etalase, tampilan toko. Div etalase. Oh, ini yang etalasenya aja ya. Hanya ini saja. View tambah stok, admin pesanan. Itu berarti ini views admin pesanan. Tambahkan tabel kecil di dashboard apa untuk kelola stok cepat. Taruh di mana nih? Kotak info. Oh, ini. Kotak info ada di sini.
Tetap ini Simon harus tahu di mana harus meletakkan itu dengan benar. Kalau salah paste nggak bisa. Catatan, jangan lupa di admin index tambahkan data ini agar dapat muncul isinya. Nah ini dan ini maksudnya piye? Jangan lupa di admin index. Ini tambahkan data semua produk. Nah ini ya. Kan harusnya urusan nanti, ini kita mesti paste. Atau tabel produk add column. Belum kayaknya. Database lapak. Kemudian SQL. Go. Dah. Terus update counter admin. Kita kan buat logika matematika untuk hitung total omset dan total laba bersih. Function index. Oh, ini yang tadi loh. Berarti ini fungsi indeksnya kita tambahkan. Kayak kita pengen membandingkan antara yang awal sama yang akhir. Apa bedanya? Simulasi laba. Wah, lebih banyak yang ini, berarti ya yang ini kita hapus saja. Kita simpan. Update view admin pesanan. Oke. Di style display total uang masuk omset. Tapi ini nggak semuanya yang diupdate. Ini yang total uang masuk aja. Berarti view admin pesanan. Yang mana nih? Display flag. Kita tambahkan doang nah. Ini total uang masuk. Daftar pesanan masuk. Nah, ini bingung gini kayak ini. Dia ada kotak info. Produk hampir habis. Ada nggak nih? Produk hampir habis. Stok. Oh iya sih. Loh, ini berarti saya taruh di mana? Total uang masuk. Oke, karena kita nggak tahu, kita copy aja. Kita taruh di sini. Kita lihat seberantakan apa kita. Yang sudah ini, yang belum ini. Rekomendasi apa? Oke. Nah, ini database admin user. Oke, kita belum buat ini. Coba dulu ya. Penasaran ini, Pak. PHP Spark Serve. Apakah yang akan terjadi? Kita lihat apakah ada error. Loh, masih ini. Harusnya bukan ini. Not found. Bener apa atau? Dosen Yasin Senin siang lapak. Berapa subscriber? Dan kita masih error. Kita nyoba di sini di lapak ini. Database-nya ini. Routersnya apa aja sih yang tadi ada? Toko tambah. Nggak ada. Berarti ada yang keliru.
Apakah yang keliru? Katalognya ada nggak ini? Admin pesanan. Admin aja nggak admin? Nggak bisa. Nah, kita harus sementara kita jalankan dulu nih. User sudah tadi ya? Admin kalian sudah ya? Admin sudah ada belum? Rahasia tadi. Oh belum ya user ya? Usernya belum. Ini admin rahasia 123 ya. Admin kalian rahasia 123. Kita selesaikan dulu pengkopian pastenya, baru kita debug hasil errornya bagian mana. Ini kita sudah sampai di sini. Kemudian login aus Access Bus Controller. aus.php. Kita selesaikan ini dulu. Kadung di ini kan ya. Potensi di kantor admin. Tambahkan pengecekan ini bagian paling atas full index di admin.php. If session is login, return to login. Ini di mana? Di index ya. Saya taruh di sini. Simpan. Terus admin pesanan. View admin pesanan. View update data produk. Oke, update data produk. Kontrol admin tambahan, controller admin. Function upload gambar. Oke. Controller admin. Ini untuk mengupload data gambar. Simpan. Update routes. Login, logout. Ini kayaknya belum ada ini. Halaman loginnya. Ke routers. Login, out, logout, upload gambar. Iya buatin. Ini apa ini? Nota. Untuk cetak nota. Oke, kita kopikan aja. Itu di fungsi untuk controllers toko. Kita akan lihat apakah ini error semuanya atau cuma benar satu doang. Oke, ini cetak nota. Ini untuk ganti status. Ini yang admin. Admin itu berarti yang ini. Update status. Kemudian view belanja, tampilan nota. Body onload. Ctrl P agar bisa Oke, view tampilan nota belum dibuat. Tampilan nota belum dibuat. Simpan. Update view admin. Aduh, apalagi nih? Agak admin bisa membuat satu pesanan dengan sekali klik. Oke. Admin view admin berarti. Oke. Views admin pesanan. Berarti ini. Taruh di bawahnya aja. Pak, berantakan. Wis gua login sekalian. Oke, pelanggan sudah ada belum pelanggan ini? Tidak ada. Lah Pak. Hampir kalau udah habis.
SQL. Oh. Terus rotus terbaru. Registrasi login history belanja. Akun keluarga, apa sih? Login daftar terus. Oke, masukkan. Error urusan belakang, ya. Yang masuk dulu. Mana tadi? Routers. Oke. Ini apa nih? Nambah. User aus. Simpan. Banyak ya. Menghubungkan masing user ID dalam proses checkout di toko.php. Toko.php. Ini kan proses checkout. Data simpan di dalam proses checkout. Data simpan. Ini ya. Tambahkan ID pelanggan. Oh, tambah doang. Nice. View masih banyak ya. View dari belanja. Riwayat belanja. Tambah view. Tambah view lagi. Oke, riwayat belanja. Ya biar kita tahu bahwa e-commerce itu ternyata e-commerce sederhana itu kayak gitu. Ini Sederhana. Itu belum ada referral, belum ada sistem afiliasi, belum macam-macam. Sederhana ini masih. Control aus.php, controller aus.php logout. Sudah ada logoutnya, tapi kok beda ya? Apa bedanya ini? Bedanya destroy session. Oh, session aja. Sama with fan. Oh ya, web pesan untuk boleh maju lagi bos. Oh ya, web bedanya di itu doang. Update control aus user, aus logout. Oke, controllers, aus users. Aus user apa user aus? Ting. Halaman admin pesanan, apalagi ini? Tambahkan pojok kanan atas HTML tambahkan di pojok. view admin pesanan. Oh. Boleh. Ya wes, admin ganteng sudah. Di halaman depan toko, navigasi, view tampilan toko. Ini untuk navigasi, berarti di atas sendiri. Penjelasannya, apa yang belum? Tanya, yang belum ini. Tambah lagi nih. Ini kan nomor 345, oke, toko.php. Kurang 2. Keluar. Akan bisa pembayaran di antara libang produk toko.php. Apa ini? Index. Nambah di HP. Berarti controller ini ya. Controller toko.php. Function index. Oh, diperbarui function indexnya biar bisa nyari. Nah, ini indeks yang lama. Kita komentar aja lah biar ada historinya. Terus tampilan toko. Oh, ini untuk mencari. Tampilan toko berarti di view tampilan toko. Home action. Berarti di ini untuk di Ctrl V.
Fitur rating. Review sudah masuk ya, reviews ya. Ya udah. Sudah masuk. Kalau ketukar itu ya resiko ya, kita perbagi itu ya belakangan. View form. Nah, ini di mana ini? View form review hanya mulai selesai. Belanja jika status selesai. Riwayat belanja itu di mana? Oh, ini riwayat belanja. Form action. Ya udah, kita pasti adanya apa ya? Iya Pak, rating Bapak. Gak begitu penting sih. Fitur email, update status, admin.php controllers, update status. Apa bedanya? Oh, bedanya lebih banyak. Oh, oke, lebih banyak. Berarti benar. Lebih sedikit berarti nggak bikin dulu. Oke, update. Oh, ini routers. Routers tambahkan. Masya Allah, banyak sekali ya. Sertifikat. Tapi kan apa tuh yang belum? Yang belum apa ini? Yang belum ini 35. 3 terakhir ini nggak ya? Toko index, controllers, toko, fungsi index. Kita bandingkan dengan yang baru. Oh, lebih banyak. Oh, lebih banyak. Berarti benar harusnya. Berarti ini kita komentari dulu. Wait. Ini tab, ini kita komentari, Ctrl Q. Nice. Update view tampilan toko. View tampilan toko. Iki dek Oh, ini nih tombol cari. Oh, cari berarti paling atas sendiri. Nek keliru nanti kita tata lagi. Fitur email. Oh, update status. Ini. Update status di folder admin.php, controllers. Kita lihat apakah dia lebih panjang. Oh, lebih panjang. Berarti ini kita komentari, Ctrl Q. Kalau lebih panjang berarti harusnya lebih benar teorinya. Kalau keliru ya wes sembuh. Admin pesanan.php di view admin pesanan.php ada apa di sini? If session email is set, first data email send, and if. Oh, berarti ini paling atas sendiri harusnya. Nomor 5. Reviews sudah belum ya, reviews ya? Buat model review. Oke, model review. Lumayan lah ada modelnya. Model review.php di sini kita paste controllers toko tambah review. Oke, controllers toko nice. Reward belanja ditambahin apa lagi? Kita bukan beri ulasan. Oh, beri ulasan. Berarti riwayat belanja. Lebih banyak ya, sudahlah. Setelah riwayat belanja sudah tampilan toko. View tampilan toko. Tampilan toko. Taruh aja di bawah. Kalau keliru kan tinggal geser. Nah,
Toko review, aus, config, raw test. Toko review. Oh, sudah ada ini. Sama. Oke, buat struktur akhir. Apa ini? Buku percakapan. Kata, waduh, hampir saja. Chat kami belum dibalas, belum dibuat. Oh, pesan. Pesannya sudah belum ya pesannya? Sudah, pesan. Mana ininya? Udah kok. belum. Ini chat admin ini. AB kontrol toko.php chat. Oh, ada, kita tambah aja. Controller toko ya. Ya. Kita simpan. Nah, ini dia. Kemudian di sini sisi penjual admin, chat user, balas cepat. Controller admin. Tadi kita taruh di paling bawah ya. Enggak hilang, saya lipat agar bisa lebih fokus kepada yang ini. Kita fold. Kalau pakai Notepad++ ALT 3. Ya awalnya kan ini kan ya, ALT 3. ALT 2, kelasnya doang. Bukanya manual. User chat. Views user chat. Views user chat. Simpan sudah. Analisis Pak Guru, oke sudah. Yeay. Tapi masih error. Nah, itulah tugasnya. Ke database belum, Pak? Iya, mungkin database yang ganti. Config ya? Config database. Iya. Config database sudah tadi kalau nggak salah. Udah nggak, Pak? Setahu saya sudah. Ini kan INV. Kalau config database kan di sini. Ini database. Lapak root MySQL. Mana saya Iya, yang di config-nya ada lagi. Ada database PHP tuh. Database.php. Database.php. Iya. Iya, kadang kayak gini juga dia mau minta kayak gini juga. Localhost root 8. Nah, coba ya kita login ya. Nabung sudah, milioner sudah. Harusnya kita login begini bisa ya. Tapi udah bisa. Sudah save semuanya. Cara ngeteknya di save apa enggak, kita tutup semuanya. Terus kita buka satu-satu, maka isinya akan sama. The files. No, ini kan tadi kita rename tadi kan. Formnya cancel, masih kita pakai. Controllers, kita ke lapak config routers. Yang bisa kita ini harusnya adalah takutnya kita spaknya beda port, takutnya itu. Kita tutup dulu semua spak yang ada. Kita tutup dulu, takutnya sisa kelas sebelah masih ada ya, rohnya masih ada takutnya. Kita di D, CD Yasin dosen, CD Yasin, kemudian CD Senin siang, CD lapak, dir,
PHP Spark. Aku tadi salahnya itu aja. Oh, nggak bisa login. Whoops. Ada yang error. Nah, ini kan, oke kan? Namanya sederhana, tambahkan kertas. Hanya sebagian kecil dari sebuah toko yang online. Keranjang. Wow. Itu terlalu Ekspektasinya kita kurangi coba ya. Wih, bisa. Bayar sekarang. Pastikan teman-teman. Oke, sudah. Kosongkan semua. Oke, lanjut cari mainan. Oke, tambah kata 1. Tambahkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lihat keranjang. Oke, jumlahnya 8. Bayar. Oke, sudah. Lanjut cari mainan, kosongkan semua. Oke, cari mainan. apalagi ya? Login, mana loginnya? Login mau beli. Loginnya belum bisa. Mantap ya. Jadi lumayan sudah ada, minimal sudah ada yang menghasilkan. Tinggal loginnya doang yang tidak bisa. Nah, terus kalau sudah error kayak gini, kan error kan ya. Whoops, bisa snack. Kita kopikan codingannya ke Gemini, benar. Mana tadi? Masukkan ya. Kita ngeceknya dari routes dulu, config ke routes dulu. Login kita pakai. Oh, masuk ya. Di sini ternyata pakai. Di sini nggak bisa juga. Login nggak bisa, anu juga nggak bisa. Masuk di sini pakai aus, user aus login. Oke, controllers. User aus. Ini kita kopikan. Kita paste ke sini. Meskipun ini belum tentu benar ya. Ini pas login. Pas login, Pak. Ini kodenya. Barangkali ada yang ini. Kayaknya user login belum ada deh. Tolong dicek apa yang keliru dan solusinya. Itu kan tadi harusnya kan nggak bisa belanja kalau belum login toh. Waduh, tenang Bu Bos. Snack itu biasa kode harus dari koordinator kalau ada yang macet di balik layar. Oh iya, saya satu lupa. Ini Sebenarnya belum semua sih. kita belum men-setting bahwa kita itu ada di environment testing, bukan production. Ininya harusnya development home. Kita simpan. Jadi kita tahu errornya itu sebenarnya di mana. Enter. Nah, loginnya gak ada. Bukan nggak ada kan? Ternyata view login belum ada. Buatin dong. Tolong buatkan view login dengan tema Glass more prism LG. Glass more prism. Dah. Gimana bisa login? Nggak ada view-nya. Ternyata AI juga lupa ya. Ya sama kayak kita. Dalam beberapa hal dia juga punya keterbatasan. Ini CSS-nya langsung di sini. Simpan. Dia juga ngasih tahu, tolong buatkan ininya daftar. Nanti aja lah. Oh, ini login.php. Harusnya login.php, bukan user login. Rename.
Ntar. No, welcome back, boys. Kalau yang ke admin udah ada kan? Kita lihat dulu. Apakah langsung bisa? Ya kita coba dulu. Daftar ke. Divisi daftar belum ada sih. Buatkan sekalian. Buatin sekalian dengan tema elegan, dengan konsep glass more prism high contrast dominant black. Ini contoh-contoh yang ya real lah. Kata Gemini bisa dibuat ngoding dan hasilnya lumayan meskipun ada error-error dikit ya, dibanding dengan kita mengerjakan sendiri jauh kan, jauh banget. View user daftar, new file user daftar. Kita sampai jam berapa? 12 biro sama 12 pas. 12 pas. Oh, sayang sekali. Nah, sudah bisa ya, sign in. Login. Oh, gini aja wes, yang login tadi di save aja wes. Jadi ada 2 file sebenarnya, gak apa-apa wes. Oke, daftar. Woi, sign in. Oke, sementara itu dulu untuk sesi ini ya. Silahkan dipraktekkan di rumah sampai benar-benar bisa e-commerce sederhana. Sederhana yang sebenarnya kalau kalian memperhatikan dari sampai akhir tanpa melihat video saya pun kalian paham harusnya apa yang harus lakukan, query-nya gimana, dan itu full copy paste dan seni. Ya gitulah. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.